Oke, selamat malam teman-teman. Eh, di video kali ini saya akan memberikan sebuah eh, cara bagaimana menggunakan strategi Bollinger Bands. Jadi sebelumnya sudah banyak yang tanya ke saya, Bang, gimana caranya pakai strategi yang dipakai. Ya, yaitu yang saya pakai adalah strategi Bollinger Bands. Jadi indikator yang saya pakai ada Bollinger Bands, kemudian zigzag, dan SMA 20 ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita sebelum lanjut bagaimana cara menggunakan strategi Bollinger Bands ini, cara setting di awal, terutama untuk pemula yang belum tahu cara menggunakannya. Jadi teman-teman, kalau kalian baru pertama menggunakan Olim Trade, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita setting dulu biar tampilannya lebih enak. Kita klik ini ya teman-teman, yang paling atas nomor 3 ini, yang ini kita klik oke, kita klik ini, kita ganti lilin Jepang, kita pilih yang lilin Jepang. Oke, sebentar. Ini kalau sudah, oke, lilin Jepang. Terus untuk pengaturan yang lain, ini 1M ini untuk mengatur time frame ya teman-teman, time frame. Jadi ini di time frame 1 menit, setiap 1 menit akan pindah candle ini, yang hijau yang merah ini namanya candle ya teman-teman. Itu untuk time frame 5 menit. Nah, ini berarti setiap 5 menit dia akan ganti candle teman-teman. Jadi satu batangnya ini lamanya 5 menit. Jadi kalau yang tadi yang time frame 1 menit, setiap 1 menit dia akan pindah candle. Jadi satu batang yang hijau ini lamanya 1 menit. Kalau yang tadi ini 5 menit gitu teman-teman. Untuk yang belum tahu, untuk pemula-pemula yang belum tahu gitu. Kemudian kita sekarang memasang strateginya teman-teman. Masang strateginya ini kita klik yang sebelahnya yang tadi ya, yang 1M 5M ini, yang gambar yang ini ya, ini kita klik untuk masang strateginya. Kita klik, kemudian kita pilih SMA 20. Oke, kemudian kita langsung aja tambah perkakas, kita pilih Bollinger Bands. Oke, kemudian tambah lagi perkakas, kita pilih zigzag. Oke, selesai, kita klik aja di layarnya. Kayak gini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita ganti dulu, ini tadi time frame 1 menit teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya setelah di setting. Kalau udah seperti ini, kita siap untuk open posisi ya teman-teman. Open posisi. Yang untuk pemula yang belum tahu, open posisi itu open posisi adalah dimana saat kita mulai melakukan perdagangan ya.
Jadi misalnya setelah kita analisa ini, misalnya nanti candle akan turun, berarti kita akan klik turun ini yang merah ini, klik turun. Bentar. Ini klik turun jika kita sesuai analisa kita candlenya akan turun, lalu klik naik ketika menurut analisa kita dia akan naik, gitu ya teman-teman. Untuk waktunya kita bisa atur bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Terus nominalnya kita juga bisa atur $1, $2. Di sini saya menggunakan mata uang dolar, tidak rupiah. Jadi di sini ada dolar, $1, $2, $3 dan seterusnya. Kalau saya sarankan kepada teman-teman, jangan trading di 1 menit ya, karena itu rawan kegocek teman-teman. Amannya minimal 2 menit atau 3 menit. Jadi kalau 1 menit menurut saya pribadi itu gampang kegocek. Kalau saya sendiri lebih nyamannya di 2 menit atau 3 menit. Itu tergantung hasil analisanya nanti seperti apa gitu. Oke. Langsung saja kita bagaimana cara menggunakan strategi Bollinger Bands ini. Pertama-tama untuk informasi aja, sebenarnya di dalam dunia trading all-in trade ini tidak ada strategi yang benar-benar 100% menjamin profit, gitu ya teman-teman. Jadi tolong digarisbawahi, tidak ada strategi yang 100% strategi itu bisa menjanjikan profit. Jadi tidak ada strategi satupun yang bisa menjanjikan 100% profit. Tapi perlu digarisbawahi, setidaknya dari strategi itu kita bisa jadikan patokan. Kita bisa jadikan patokan untuk analisa kita, apakah 2 menit ke depan atau 3 menit ke depan candle ini akan naik atau turun, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah terjun dalam dunia trading di all-in trade ini, jangan sampai kalian tidak ada bekal sama sekali. Jadi paling tidak harus tahu strategi yang cocok buat kalian. Karena kalau kita ngomongin strategi ini ada banyak teman-teman, ada banyak sekali strategi yang bisa diterapkan. Cuman di sini saya cukup satu aja strategi yang saya terapkan dari dulu sampai sekarang menggunakan Bollinger Bands zigzag ini, gitu ya teman-teman. Oke, untuk strategi Bollinger Bands ini, strategi ini hanya cocok di market sideways ya teman-teman, di market sideways atau market datar teman-teman, market datar. Jadi dia tidak kuat naik atau dia tidak kuat turun ya. Jadi trennya tidak tren naik ataupun tren turun, dia datar aja. Ini saya kasih contoh market sideways ini seperti ini. Ya kalau ini ini teman-teman, ini kan dia marketnya dia kuat naik, dia naik, trennya naik. Ini nggak cocok kalau teman-teman pakai strategi Bollinger Bands. Market sideways itu sebentar ya teman-teman, saya carikan market sideways. Nah, ini teman-teman. Ini bisa jadi market sideways.
sebentar. Oh ini dia naik nih, dari sini dia naik terus dari jam 11 siang naik terus sampai jam sampai jam setengah 3 sore dia naik terus. Nah ini dia lumayan sideways ini bisa dibilang dia sideways atau trennya dia datar. Ini ya teman-teman ya, dia tren ini datar, jadi dia muter-muternya hanya di situ aja, naik turunnya hanya di situ aja gitu ya teman-teman. Jadi strategi Bollinger Bands ini jika tepat, maka dia tidak akan menembus garis Bollinger Bands, baik garis yang di atas ini maupun yang di bawah. Ya teman-teman, jadi pasti dia akan memantul. Kalau di atas dia pasti akan turun, kalau turun dia pasti akan ke bawah. Kita cari contoh lagi. Ini bentar. Ini di sini dia akan mantul, di sini dia akan mantul gitu. Tadi di sini dia mantul, di sini dia mantul gitu ya teman-teman ya. Tuh nih lagi, di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul, lalu di sini dia mantul juga. Ini mantul, baru dia bergerak turun, trennya turun. Oke, kita cari lagi tren sideways. Kita ganti market coba. Kita ke Asia Composite Index. Kita cari tren sideways. Ini bisa jadi sideways. Ketika dia di sini dia mantul sampai di pucuk garis, dia mantul, ini mantul, ini mantul, ini mantul. Oke teman-teman, gitu. Pokoknya ketika dia di trend sideways, dia tidak cenderung naik atau tidak cenderung turun, maka dia akan kembalikan teman-teman, reversal. Dia kan pasti akan reversal dari dia yang naik, dia akan turun, saat dia turun dia akan naik. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk strategi sideways ini, strategi Bollinger Bands. Untuk durasinya saya biasanya 2 menit atau 3 menit. Itu tergantung riset teman-teman sendiri. Misalnya ini kita open posisi. Kita kan ini ya, yang ini coba kita lihat, kita analisa yang ini jika di candle merah yang terakhir itu dia kan tembus hampir menyentuh garis. Kalau kita open posisinya di awal, maka 2 menit 3 menit pun kita tetap profit. Misalnya ini kita open posisi 2 menit atau 3 menit pun kita tetap profit karena dia sudah naik setinggi ini gitu ya teman-teman. Begitu pula ini, ketika kita menunggu dia sampai menembus garisnya, kita open posisi 2 menit atau 3 menit pun kita tetap profit karena sudah jauh turun ke bawah ini gitu ya teman-teman.